Awalnya, Raja Abadi Arktik juga berpikir bahwa jika Sui Qitian bisa berdiri di pijakan terbaik, bahkan jika dia tidak bisa, setelah ditendang, dia bisa menabrak baju besinya sendiri seperti Xia Chuan. Tapi untuk saat ini, biarlah. Hari ini, berani menghina He Yang. Jika suatu hari berutang beberapa kata buruk kepada tuan-tuan kota, bukankah dia akan menyebabkan masalah pada dirinya sendiri? Di dalam kotak Raja Abadi Kutub Timur, ada semburan tawa. Hahaha, kakak He Yang juga banyak membantu band Immortal Monarch kali ini. Raja Abadi Dongji memiliki lelucon di wajahnya dan mulut yang dingin. Bahkan jika dia tidak mengharapkannya, dia dapat membersihkan langit genangan darah dengan sangat cepat. Dan itu masih inisiatif pihak lain. Bahkan untuk mengatakan, bahkan jika Sui Qitian memarahi Dongji di belakang punggungnya, setidaknya akan sedikit sulit. Lagi pula, yang terakhir tidak peduli seberapa jahatnya dia tidak terlalu sulit menghadapinya. Tapi He Yang berbeda. Menyinggung He Yang, dia punya cara untuk membuat Sui Qitian menyesalinya dan menjadi jahat. Di sampingnya, Wang Dong juga mencibir. Kolam darah ini tampaknya sangat lelah. Tuan Raja Abadi, kesempatan seperti itu, Anda harus mengemasnya. Ah, Dongji Immortal Monarch menundukkan kepalanya, lalu berkata sambil mencibir, pergi dan beritahu Dubei mereka. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya jelas? Wang Dong segera mengangkat tinjunya. Tuan, yakinlah, Anda hanya perlu menunggu pertunjukan. Bagaimanapun, Wang Dong mendorong pintu dan pergi. Tetapi ketika suasana rumah lelang aneh, dia melihat bahwa di dalam kotak, Sui Qitian dan Yu Xuan tampak suram dan tidak pasti, dan bahkan ada beberapa titik kepanikan. Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? He Yang menunjukkan di depan umum bahwa kami tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Sui Qitian juga putus asa. Apa yang bisa dia lakukan? Ini benar-benar tidak mungkin. Mari kita menyangkalnya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Raja Abadi Kutub Timur dan kita setara satu sama lain. Bergantung pada ini, mungkin masih ada kesempatan untuk bingung. Bagaimanapun. Tetapi Sui Qitian sendiri tahu bahwa karena He Yang memilih untuk memarahi di depan umum, dia pasti tidak akan marah dengan 3 kata dan 2 kata. Selain itu, bahkan jika He Ming mau berhenti, Raja Abadi Kutub Timur tidak akan membiarkan mereka pergi. Dan melihat siluet ramping yang masih berdiri di depan kotak, dan bahkan samar-samar melihat senyumannya, Sui Qitian sangat terdiam. Saudara Qin, kamu sengsara kali ini. Namun, betapapun tidak berdayanya, Sui Qitian tidak pernah berpikir untuk mendorong Qin Yichen melakukan kejahatan. Karena apa yang dia katakan adalah masalah hati dan kantong empedu, saling membantu bukanlah lelucon. Selain itu, bahkan Qin Yichen tidak cukup untuk menghentikan Kutub Timur. Pada saat ini, Qin Yichen menghadapi sepasang drama He Yang melalui kotak, tetapi ekspresinya tidak segugup seperti yang dia lakukan. Bahkan, tanggapannya sedikit menakutkan, seolah-olah dia sedang melihat seorang joker. Awalnya Qin Yichen masih bertanya-tanya apakah dia terlalu blak-blakan, tetapi pada kesempatan ini, He Yang berdiri dan meminta masalah, dan sinar ini benar-benar berakhir. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan. Melihat ke bawah, Qin Yichen tetap diam. Betapapun aneh suasananya, menunggu badut di atas panggung tampil. Setelah hening beberapa saat, He Yang Zhan menunjukkan sedikit kemarahan, dan suaranya sedikit suram. Mengapa? Bintang jahat yang bermartabat, berani memfitnah orang tua di belakang? Di akhir pidato, terdengar gema dari sebuah kotak. Itu benar. Menjadi 36 jahat, tetapi hanya memfitnah guru di belakang saya. Bukankah itu membuat saya berpikir bahwa saya memiliki disiplin yang buruk di kota Tian? Setelah mendengar ini, banyak pembangkit tenaga listrik melihat ke bawah. Itulah kotak Dubei. Tidak hanya itu, cibiran Xia Chuan datang. Jangan takut untuk berani jika kamu berani melakukannya. Bukankah itu kejahatan yang bermartabat seperti berbicara dan kentut? Saat berbicara, saya melihat kilasan siluet Stan. Dubei tiba-tiba muncul. Menguasai, Dubei melengkungkan tinjunya sedikit, dan He Ming juga memberi hormat pertamanya. Yang pertama adalah orang kepercayaan Dongji Immortal Monarch. Dia secara alami mengetahuinya. Tuan, orang yang memfitnah ramuan Anda, bukankah itu 35 sase Qitian? He Yang membeku, tetapi sudut mulutnya penuh dengan lengkungan yang montok. Tetapi wajahnya berpura-pura baik. Itu bukan bintang darah jahat. Orang tua mendengarnya, tetapi salah satu anak buahnya mengatakan itu saja. Kedengarannya murah hati, tapi dua orang saling memandang. Mengapa Dubei tidak bisa memahaminya? Bahkan ketika kulitnya tenggelam, kemarahan berteriak, memang begitu. Apa yang terjadi? Sekarang satu pihak jahat, dan bagaimana mendisiplinkan laki-laki tidak akan. Jika bukan karena kesenangannya, bagaimana mungkin salah satu bawahannya berani mengucapkan kata-kata yang baik kepada Tuan? Saya pikir itu bukan niat rahasia kolam darah. 3 kata dan 2 kata, Anda mengarahkan jari Anda ke Blood Pond. Meskipun banyak pembangkit tenaga listrik tidak bodoh dan tahu arti kata-kata Dubei, tidak ada yang berani menembusnya, tetapi terlihat seperti permainan. Terlebih lagi,
Mereka bahkan mengejek secara diam-diam. Kolam darah ini adalah kesialan. Orang-orang duduk di dalam kotak, dan celaka datang dari surga. Jika orang-orangku tidak begitu berani memahami aturan, dia akan menghapus basis kultivasinya. HMPH, siapa yang membuatnya berani memprovokasi Raja Abadi Kutub Timur? Kali ini aku akan melihat bagaimana Sue Chitian menjelaskannya. Bahkan jika dia berusia 36 tahun, jangan mencoba untuk menipu dengan mudah. Dan Dubei menatap wajah semua orang, wajahnya bahkan lebih marah. Dan dia berteriak dengan nada menegur. Mengapa, Sueci, sekarang, apakah kamu masih ingin menjadi tuli dan bisu? Seolah-olah sudah direncanakan sebelumnya. Saat kata-kata Dubei berakhir, kemarahan dan tepuk tangan datang dari beberapa kotak lainnya. Rak yang sangat besar. Mungkinkah kamu ingin kami mengundangnya keluar? Sue Chitian, kamu berani mendiskreditkan Guru He yang begitu kamu berada di antara bintang jahat. Jika Anda tidak menghukum mereka hari ini, bukankah itu akan mengacaukan aturan kota Tian? Kambing hitam seperti itu harus dihukum berat. Suara umpatan, seperti palu, mengisi kolam darah telinga Tian, membuat tinjunya terkepal, tetapi hanya bisa menekan amarah. Tidak mungkin, He yang sekarang memegang kebenaran dan tren. Jika Anda ingin mencubitnya, Anda bisa mencubitnya. Yusuan juga cemas. Guzu, tolong buat keputusan cepat. Menurutku ini tidak bisa dihindari. Ini benar-benar tidak mungkin. Saya hanya bisa pergi jauh-jauh dulu. Dan jika saya berlarut-larut, HMPH, aku adalah bintang jahat yang dilarang oleh penguasa kota. Saya tidak bisa menghina mereka seperti orang luar ini. Mendengar ini, Sue Chitian mendengus dingin, dan lampu pompa bersinar dingin dan parah. Dia secara alami tahu bahwa hampir semua bintang jahat yang telah berbohong kepada Yang Mulia Raja Abadi Kutub Timur. Gerakan Raja Abadi Kutub Timur terlalu berlebihan. Sebaiknya aku minta maaf. Anda Suan mendengar ini dan tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya. Meskipun mereka tidak berani pergi terlalu jauh di sini. Tapi saya khawatir orang-orang ini tidak akan pernah membiarkan saudara Qin. Mereka berani. Xie Chitian mengertakkan gigi dan melirik ke bahu Qin Yichen. Saudara Qin. Tegur dan tegur. Belum lagi aku telah menahannya untuk waktu yang lama. Ramuan matahari hitam sial ini, dibandingkan dengan apa yang Anda berikan, hanya bernilai 2 kata sampah. Qin Yichen mendengar ini sebenarnya tersenyum acuh tak acuh, meregangkan ototnya, dan mengangkat sudut mulutnya. Guzu bisa berkata begitu, Qin ini merasa nyaman. Ayo pergi. Sepertinya beberapa orang tidak senang memarahinya di belakang mereka. Mereka harus menunjuk ke hidungnya dan memberitahunya bagaimana menulis 2 kata sampah.